Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memberikan sebuah presentasi mengenai mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan judul Islam, Sains, dan Teknologi. Perkenalkan, nama saya Filzari Prayogo dan kita mulai. Agama dan ilmu. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Ilmu masdar dari ya'lamu, alim, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedangkan pengetahuan dibahasakan dengan knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata science umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Ilmu memang mengandung arti pengetahuan, tapi pengetahuan dengan ciri-ciri khusus, yaitu yang tersusun secara sistematis, atau menurut Muhammad Hatta, pengetahuan yang dapat dengan jalan keterangan, atau pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan disebut ilmu. Syarat-syarat ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh oleh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu, seperti objektif, metodis, sistematis, dan universal. Objektif secara penjelasan yaitu memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat dan hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuk dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dengan objek, sehingga disebut kebenaran objektif, bukan subjektif, berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian. Lalu yang kedua adalah metodis, adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensinya harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Metodis berasal dari bahasa Yunani yang disebut metodos, yang berarti cara atau jalan. Secara umum, metodis berarti metode tertentu yang digunakan untuk umumnya merujuk pada metode ilmiah. Sistematis. Dalam perjalanannya, mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab dan akibat menyangkut objeknya. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab dan akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga. Universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum atau tidak bersifat tertentu. Contoh, semua segitiga bersudut 180 derajat. Karenanya, universal merupakan syarat ilmu yang keempat. Belakangan ilmu-ilmu sosial menyadari kadar keumuman atau universal yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam, mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Karena itu, untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu-ilmu sosial, harus tersedia konteks dan ketentuan. Kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam. Kewajiban menuntut ilmu. Dengan akal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan manusia, mengangkat derajatnya dengan derajat yang tinggi. Imam Al-Ghazali mengatakan sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, penyebutan kata yang terkait dengan al-aqlu dalam Al-Quran
sedikitnya ada 50 kali, dan penyebutan ulin nuha sebanyak 2 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Jathiyah ayat 3-5 yang artinya, sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman, dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini, dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya, dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Perintah berpikir menggunakan akal. Penciptaan manusia sengaja dilebihkan Tuhan dari penciptaan terhadap makhluk-makhluk lainnya. Kelebihan manusia terletak pada akal, yang agaknya makhluk-makhluk tidak ada yang dikaruniai akal selengkap manusia. Berkat akalnya, manusia bisa terbang membumbung tinggi di angkasa, lebih pandai dari raja wali dan jenis burung apapun. Berkat akalnya lah manusia bisa masuk ke dalam bumi, lebih pintar dari jenis binatang melata manapun, dan berkat akal pula manusia bisa berenang, menyelam dalam air lebih mahir daripada ikan dan segala jenis binatang lautan. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam. Yang pertama, Bani Abbasiyah di Baghdad. Berbicara ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam, maka tidak lepas dari masa Daulah Abbasiyah, yaitu sebuah pemerintahan yang didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibni Ali bin Abdullah ibnu al-Abbas, atau lebih dikenal dengan sebutan Abu al-Abbas al-Saffah. Masa Daulah Bani Abbasiyah ini termasuk masa keemasan Islam atau The Golden Age of Islam. Yang kedua adalah Bani Umayyah di Andalusia. Bani Umayyah pertama kali didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan melalui politik arbitrase. Masa keemasan Daulah Umayyah ketika dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bermula dari inilah perkembangan Islam di Andalusia cukup pesat. Setelah masa Abdul Rahman, penggantinya juga adalah seorang pemerintah yang menitik beratkan di bidang keilmuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini menjadikan kota-kota di Spanyol pernah menjadi pusat pengetahuan dan peradaban yang membuat banyak pelajar-pelajar Eropa menimba ilmu di sana. Ibnu Hayyan. Beliau adalah seorang ahli filosof dan logika yang bekerja di bidang fisika dan kedokteran. Namun selain itu, beliau juga memiliki keahlian yang luar biasa di bidang kimia. Beliau sangat mahir dalam perkara prosedur pemisahan zat kimia seperti kristalisasi, destilasi, kalsinasi, ekstraksi, dan sebagainya. Keahlian lain yang dimilikinya adalah kemampuan yang baik dalam membuat berbagai macam jenis zat asam, sehingga tampak bahwa beliaulah ilmuwan pertama kali yang menemukan berbagai macam prinsip-prinsip pemisahan zat dalam ilmu kimia yang terpakai hingga zaman sekarang. Beberapa fraksinya berupa bensin, aftur, solar, dan sebagainya. Karena proses pengolahan minyak bumi menjadi berbagai macam fraksi di atas berkaitan dengan proses destilasi. Al-Khawarizmi. Beliau sangat terkenal dalam ilmu hitung atau aritmatika. Beliau memiliki sebuah buku yang sangat terkenal yaitu Al-Jabar wal Muqabalah yang terkenal di Eropa. Adapun bentuk karya beliau yang fenomenal antara lain algoritma, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah algoritma, yang dapat diartikan secara umum sebagai urutan langkah yang harus ditempuh dalam memecahkan suatu permasalahan. Ibnu Sina. Beliau adalah sosok intelektual muslim yang sangat super jenius yang nyaris tidak ada tandingannya hingga sekarang. Terbukti saat masih berusia 10 tahun, beliau telah hafal Al-Quran sebanyak 30 juz, dan pada umur 18 tahun, beliau telah menguasai semua ilmu pengetahuan yang ada pada saat itu, baik sains maupun sosial.
Beliau adalah bapak kedokteran sedunia. Terbukti beliau sangat banyak membidani kelahiran ilmu kedokteran yang banyak dimanfaatkan oleh kaum terpelajar yang mendalami ilmu kedokteran hingga saat ini. Kontribusi Islam terhadap perkembangan sains dan teknologi. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah peran Islam dalam perkembangan iptek. Yang terakhir adalah keharusan tolak ukur syariah. Ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadis yang mewajibkan ilmu Islam menyesuaikan perbuatannya, termasuk menggunakan iptek dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.